Siyadatu ala ra'isil jalasah wa siyadatu ala hadrati hayatit tahkimil a'izza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzalal qur'anal kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat nikmat, rahmat, dan hidayat, kita dapat bermunajat di tempat yang penuh berkat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang direktur yang tak bergaji, seorang perangkul yang tak pernah memukul. Ialah nabi yang berkaitan Nabiyullah, yang bergelarkan Rasulullah, sang putra Abdullah. Ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zamannya Islamnya. Hadirin rahimakumullah, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Inayah Aulia dari SMP Islam Nurul Hidayah. Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangun Karakter Generasi Milenial. Hadirin, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Sehingga jelas, sehingga wajar pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Hadirin, berbicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita melihat di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi sehingga pemuda dianggap sebagai persatuan bangsa, sehingga pemuda dianggap sebagai persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda Indonesia. Tetapi hadirin, sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi sekarang. Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara mutilasi. Sekelompok orang mati bersamaan dengan minum oplosan. Rasa isin wes podo diobral, rame-rame joget tiktokan demi konten sing penting viral. Betul? Moco story WA kuat jam-jaman, moco Quran moto sepet koyo dilakban. Ninggal ke ibadah wajib ora wedi, kalangan sinyal 4G koyo ketekan malaikat jurupati. Hadirin,
inilah potret yang dilakukan oleh pemuda zaman sekarang. Kemerosotan moral tak boleh kita biarkan, apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa. Terlebih menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Hadirin, maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional sekarang sudah mulai radikal dan liberalis. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel jadi mainan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Betul? Sangat jauh berbeda, bukan? Orang-orang semakin berlomba-lomba mendapatkan kesenangan, sementara urusan akhirat tak terfikirkan. Hal ini sudah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Arba'in Nawawi Sahifah 54, 3 baris dari atas. Idzal lam tastahi wa na'ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, hiduplah sesuka hatimu. Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap. Tapi ingat hadirin, dengan carut-marutnya keadaan, kemerosotan moral kian merajalela. Kebaikan sudah diabaikan, kemungkaran kian diagungkan. Salah satu penyebabnya adalah wilkif negatif dunia modern. Astaghfirullahalazim. Hadirin, apa yang harus kita lakukan di era modern seperti saat ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda di era modern seperti saat ini, hadirin? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita rapatkan barisan, kita galangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, oleh karena itu pemuda harus siap tampil di depan. Pemuda harus jadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang pintar, tetapi pemuda yang berotak landan dan berhati Masjidil Haram. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.